kalian terutama Pak Pendeta Setiapi dan Pak Purwanto. Pak Irma datang Purwanto di awal dengan harapan paling tidak punya gambaran sedikit tentang kehebatan GKJ yang ada di dalam sawah yang begitu indah sehingga nanti teman-teman bisa juga nanti menjelaskan atau menceritakan ke teman-teman yang lain di Pak Rudi Pak itu. Monggo Pak Pendeta. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama kalau gereja GKJ Karangjoso ini identik dengan tokohnya ya, tokoh sejarahnya yaitu Kiai Sadra. Nah, supaya tidak terlalu disalahpahami, ini gelar kiai ini kan sering menjadi pertanyaan. Kristen kok kiai, gitu kan? Itu tentu pertama-tama perlu kita perlu kita pahami bahwa pada masa itu sekitar tahun 1800-an beliau datang ke Karangjoso itu sekitar tahun 1870-an ya, 1870-an. Nah, konteks masyarakat pada waktu itu ketika ada orang yang memiliki kelebihan, memiliki kualitas tersendiri, itu kan dikedepankan, dinomor satukan, diajeni. Nah, dari kata diajeni yang dalam bahasa Jawa itu kan di nomor satukan, diutamakan, itu diajeni. Nah, dari aji inilah menjadi embrio dari gelar kiai. Kalau dirunut lebih ke belakang lagi, ini kan sejarahnya lebih panjang, yaitu terkait dengan misalnya ada raja, itu kan pasti gelarnya Aji, makanya kita sering mendengar Sri Aji Joyoboyo misalnya, kan sangat populer itu karena Aji ini artinya dinomorsatukan, diutamakan. Lalu dalam perkembangan lahir juga sebutan kiai ketika terjadi alkulturasian ya, budaya. Pak Ustadz pasti dipaham hal itu. Ketika terjadi alkulturasi budaya, maka lahirlah juga sebutan kiai. Tapi dari di belakang kiai ini, latar belakangnya dari kata ji tadi ya, aji, yang diutamakan, dinomorsatukan, menjadi gelar dalam konteks kerajaan. Jadi seorang raja pasti itu kan nomor satu karena memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh kerajaan, itu keutamaan, sehingga lahirlah gelar Aji tadi. Jadi ketika seorang Raden Abbas Sadra Suropranoto, nama lengkapnya ya, mendapatkan gelar kiai, itu karena beliau memang oleh masyarakat dianggap memiliki kualitas. Nah, kualitasnya apa? Itu ketika masuk ke Karangjoso sini, ini kan bisa dikatakan tempat yang kalau dalam bahasa Jawa itu angker itu wingit, keramat, menegangkan, membuat apa ya namanya. Nah, contoh kasusnya yang populer itu kan di sini dulu ada yang namanya sawah randan. Randan itu dari kalau diterjemahkan sawah janda. Artinya ketika ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang memiliki sawah tersebut, maka usianya tidak lama, maka disebut sawah randan. Nah, ketika Kiai Sadra datang ke sini, itu kan berhasil mencipta ulang tempat ini. Mencipta ulang ini artinya dari semula yang angker, yang keramat, yang bahkan menimbulkan bahaya, banyak korban, dicipta ulang melalui bisa dikatakan keilmuan ya, keilmuan dalam arti luas ya, tidak perlu disempitkan ke dalam sub yang kadang sering menjadi ejekan itu ya, tetapi keilmuan dalam arti luas karena wawasan dari Kiai Sadra sendiri juga sangat terdidik, pasti terdidik sekalipun non formal ya. Tetapi beliau itu kan rekan-rekan atau kenalannya, relasinya itu kan bukan orang sembarangan. Beliau kenal yang namanya Mr. Anting, itu wakil Mahkamah Agung di Batavia. Itu Kiai Sadra kenal.
Nah dari sini kan kita bisa membayangkan, jadi keilmuan yang dimiliki Kiai Sadra itu tidak main-main. Ya. Nah, literasinya juga bagus karena tadi saya sudah di depan tadi saya sudah menyinggung soal ini ya, beliau penjual buku, penjual kitab, dan tahun 1870 itu yang namanya pustaka, yang namanya kitab itu sangat istimewa ya. Karena ketika seorang memiliki pustaka, memiliki serat, memiliki buku, itu keilmuannya pasti luar biasa. Dan karena untuk suatu buku itu bisa sampai ke tangan kita itu kalau zaman dulu kan sangat sulit. Jadi nilainya seperti emas itu ketika seorang memiliki pustaka. Apalagi ketika pustaka itu betul-betul sudah dikaji dan beliau paham. Nah dengan latar belakang keilmuan seperti itu, beliau menciptakan ulang Karangyoso yang semula angker tadi menjadi layak didiami. Korban-korban yang dari sawah randan itu sudah tidak ada lagi, jadi aber kalau bahasa Jawanya ya, aber itu sudah netral, sudah dinetralisir, maka tempat ini menjadi Karangyoso ya, karena yang kalau di depan itu ditulis GKJ Karangyoso, tapi kalau di kaji ulang itu lebih tepat kalau bagi saya Karangyoso. Yoso itu kan artinya diciptakan, makanya ada kata yayasan itu kan di yayasan itu kan yang diciptakan. Nah dari situlah maka Kiai Sadra berhasil membuat Karangyoso ini menjadi tempat yang layak didiami. Nah selain itu kisah Kiai Sadra juga dimulai kalau tadi setelah dibaptis pada tanggal 14 April 1867 di Gereja Sion Batavia ya. Saya malah belum pernah ke sana. Beliau ke Purworejo itu membantu Nyonya Philip ya, seorang penginjil, membantu tadi menjual buku-buku. Nah, lalu sebelum itu beliau juga sudah pernah bertemu dengan tokoh sentral juga yang namanya Kiai Tunggul Wulung di daerah Bondo di Padian ya, sekitar Muria sana di pesisir utara Jawa Tengah. Lalu dari situ pula yang membuat Kiai Sadra itu tertarik belajar kekristenan, karena Kiai Tunggul Wulung itu lebih dulu Kristen dan gurunya, bahkan guru Kiai Sadra, guru kebatinannya Pak Purman itu malah sudah menjadi muridnya Tunggul Wulung. Nah, lalu dari situlah Kiai Sadra tertarik dengan mulai belajar kekristenan. Nah, lalu dibaptis ke Batavia tadi, terus membantu Nyonya Philip. Nah, pengalaman bergaul dengan Kiai Tunggul Wulung itu menginspirasi, karena Kiai Tunggul Wulung itu berhasil menciptakan suatu komunitas, ya, komunitas Kristen, dan bahkan di daerah Bondo itu membuka lahan baru. Lalu datanglah orang-orang yang belajar ke sana. Nah, itu rupanya menjadi inspirasi bagi Kiai Sadra, lalu punya tantangan, wah aku berarti juga harus punya murid, lah kurang lebih seperti itu. Nah, zaman dulu itu yang namanya untuk mencari murid itu kan harus menunjukkan kehebatan. Nah, iya, kehebatannya itu harus mampu mengalahkan seorang guru atau kiai ya. Kiai, guru itu kan orang-orang yang terpandang, yang terkemuka pada zaman itu. Nah, maka Kiai Sadra betul datang ke Surwo sini, kan ada yang namanya Kiai Kasan Mentara. Lalu debat adu ilmu itu menurut ceritanya itu berhari-hari. Nah, dengan perjanjian. Nah, perjanjiannya kalau bisa mengalahkan itu nanti murid-murid Kiai Kasan Mentara tunduk belajar pada Kiai Sadra. Tapi kalau Kiai Sadra kalah, sebaliknya juga akan manut dengan apapun dawuh dari Kiai Kasan Mentara. Dan kalau orang-orang zaman dulu yang namanya sudah janji, beda ya dengan gaya orang sekarang ya. Para politikus itu kan sering ingkar ya. Nah, kalau zaman itu tidak, sangat konsisten dan sangat ditepati. Maka ketika Kasan Mentara mengakui keunggulan keilmuan dari Kiai Sadra, akhirnya dia tunduk menjadi muridnya, dan seluruh murid-muridnya itu belajar pada Kiai Sadra. Bahkan, nah ini situasi yang unik ya, bahkan Kiai Kasan Mentara itu berkenan menyerahkan istrinya
untuk dipersembahkan pada Kiai Sadra. Zaman dulu ya, jangan diukur dengan situasi sekarang, karena undang-undang pasti tidak memperkenankan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu hal itu masih mungkin, dan ternyata Kiai Sadra sendiri mengalami seperti itu. Namun dari catatan murid-muridnya, ketika istrinya Kiai Hasan Mentaram dipersembahkan kepada Kiai Sadra, tidak jadi fungsinya itu tidak selayaknya suami istri, tapi lebih ke cuma nyonya rumah. Jadi yang mengatur rumah tangga, tapi yang kaitan dengan hubungan suami istri itu dianggap oleh murid-murid Kiai Sadra yang pernah menulis itu, kalau Kiai Sadra itu dikatakan dingin terhadap perempuan. Itu tafsirnya macam-macam. Ada yang mengatakan karena demi menjaga kualitas keilmuan yang beliau miliki, maka dia memilih jalan seperti itu ya, jalan sepi terhadap perempuan. Barangkali kalau sekarang ya seperti biku, pastor, seperti itu. Itu kan memang ada panggilannya sendiri-sendiri ya. Jadi seperti itu yang kisah dari Kiai Sadra yang menjadi latar belakang, sehingga ketika beliau diberi gelar Kiai, itu yang memberi gelar itu bukan dirinya sendiri yang mengaku-ngaku ya, tapi karena masyarakat yang menghormati, yang menghargai, akhirnya pantaslah kalau Kiai Sadra itu diberi gelar Kiai. Jadi dengan catatan istilah Kiai latar belakangnya seperti itu ya, tidak perlu kita persempit ya, karena istilah Kiai dari kata aji, Kiai Aji, Ki Aji itu ternyata maknanya sangat luas, dan dunianya itu melintasi sebelum Islam masuk ke sini. Jadi itu saya kira perlu menjadi dasar utama dulu supaya tidak disalah mengerti, karena sering loh kok Kiai kok Kristen itu karena pemahamannya sangat sempit, jadinya muncul pertanyaan seperti itu. Ya itu sebagai pendahuluan. Ya, matur nuwun Pak Pendeta. Menarik sekali cerita perkembangan ya beliau dalam kehidupannya, dan itu juga mungkin bisa menjadi spirit buat kita yang muda-muda dengan cara yang berbeda tentunya ya, sehingga banyak orang mengenal Kristus, banyak orang paham dengan toleransi, banyak orang mengerti bagaimana persaudaraan sejati itu dibuat atau dibangun kan ya. Mungkin nanti nambahan Pak untuk ini nilai toleransi ya, yang ini bisa menjadi perenungan kita semua teman-teman. Sebenarnya kan komunitas lintas iman. Nah Kiai Sadra itu berhasil membuktikan bagaimana toleransinya yang sangat tinggi itu dengan menyediakan lahan makam yang di sana. Nanti bisa berkunjung ya ketika nanti datang ke sini kalau berkenan, karena itu di kompleks pemakaman itu menjadi tempat makam dari 5 desa. 5 atau nambah? 5 ya? 5 desa. Ya, dan Kiai Sadra membeli salah satu lahan itu, tetapi lahan ini sebagai makam untuk murid-muridnya Kiai Sadra, tetapi tidak terpisah dari makam yang lain. Jadi yang ini kan dikelilingi makam umum. Jadi sekalipun itu dikhususkan dengan areal yang sedikit, dan itu juga tidak ada pagarnya yang secara khusus membetengi ini makamnya Kiai Sadra dibetengi secara khusus. Itu enggak hanya salah satu keluarga dari Surabaya itu yang ada pagarnya. Nah itu udah perkembangan di sini. Tapi yang Kiai Sadra sendiri tidak mengkondisikan bahwa ini harus dibatasi pagarnya ini karena ini makam kami turun-temurun nanti. Kiai Sadra enggak seperti itu. Jadi itu dibiarkan terbuka, yang lahan itu hanya ketika ada renovasi karena untuk menghormati ini ya tokoh Kiai Sadra ini, akhirnya dibuatkan khusus cungkup ya kalau dalam bahasa Jawanya. Dan itu membuktikan bahwa bangunan relasi yang diciptakan Kiai Sadra dengan komunitas masyarakat pada waktu itu sangat baik ya hubungannya. Bahkan beliau juga berkenalan dengan Kiai Fakih ya Pak. Ya, Kiai Fakih itu juga sesama guru ya. Itu Kiai Fakih jelas itu guru seorang muslim, guru di pesantren, dan Kiai Sadra sebagai seorang Kristen
itu tidak bergesekan gitu ya, tidak ada konflik sama sekali, tapi bisa saling menghormati bersama-sama. Pesantren juga berkembang, terus komunitas Kiai Sadra juga berkembang tanpa ada benturan-benturan gesekan-gesekan sama sekali. Itu mencirikan apa? Kedewasaannya yang luar biasa ya. Beliau sangat dewasa menempatkan diri, dan Kiai Fakih pun juga seperti itu, sehingga dari Karangyoso ini ada cerita yang indah sebenarnya kalau ini kita aktualisasikan pada era sekarang. Nah, yang kedua, pada akhir abad 20 ya, 1900 awal ya, 1800 akhir, 1900 awal itu kan terjadi krisis ya, di Eropa itu kan terjadi krisis pangan. Nah, Kiai Sadra bersama dengan pendeta Jacob Wilhelm itu satu-satunya pendeta pada zaman itu yang tidak dibayar oleh Belanda. Jadi komunitas Kiai Sadra mampu mencukupi kebutuhan dari pendeta Jacob Wilhelm. Nah, duet antara Kiai Sadra dengan pendeta Jacob Wilhelm ini mampu menjawab tantangan global pada saat itu, yakni krisis pangan. Maka di Karangyoso berdirilah lumbung pangan, lumbung padi, lumbung miskin ya, istilahnya kurang lebih seperti itu. Dengan ciri khas dari lumbung tersebut adalah siapapun yang kekurangan pangan pada waktu itu, tanpa pandang bulu agamanya apa, kepercayaannya apa, silahkan memanfaatkan lumbung pangan ini. Dan lumbung ini digali juga dari masyarakat, dari warga jemaat yang punya panenan ditaruh di lumbung, dan siapapun yang membutuhkan silahkan datang. Sehingga cerita yang saya dengar ya, kalau dulu eranya Kiai Sadra itu siapapun yang lapar datanglah ke sini pasti dapat makan. Itu sampai populer dia ya di masyarakat yang saya dengar ketika Laya dan seterusnya itu. Ketika tahu saya pendeta di sini itu kan terus cerita. Ingat ceritanya Bayi dulu itu, kalau pecekle, kalau larang pangan, kalau suan ke tempat Kiai itu mesti dapat makanan. Itu menjadi cerita yang sangat populer yang telinga saya sendiri mendengar itu. Jadi viral. Ya, viral pada zamannya. Jadi itu hal-hal yang menarik yang dari kiprah Kiai Sadra di sini kiranya relevan ya untuk menyumbangkan pemikiran dalam komunitas lintas iman yang lebih luas dalam rangka menjaga rumah besar Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan harus kita jaga bersama. Siapa yang menjaga kalau bukan dan putra-putri Ibu Pertiwi sendiri kan? Itu saya kira untuk pendahuluan, untuk nyuplai sebagai cuplikan, sebagai undangan tanggal 18-20 September nanti. Sajiannya sudah tersedia. Jadi matur nuwun sekali lagi, sama-sama. Kuburan atau yang ada di situ menggambarkan warisan yang betul-betul ada di toleransi. Sehingga itu menjadi gambaran buat kita bahwa hidup tidak perlu ada benteng pemisah. Kita adalah sesama ciptaan, kan begitu. Iya, saya kira nanti itu akan lebih banyak digali ketika teman-teman kita ngumpul semua ya. Nanti buat sesi apa, kemudian apa. Hanya saya nggak tahu apakah berapa lama kita bisa ngobrol di sini. Teknisnya nanti diatur ya, sesi acara. Sama ketua panitia. Mungkin dari saya memancing cerita itu saja dulu, Pak Pendeta. Monggo kalau mau nambah saya. Monggo Pak. Saya mungkin teman lain ada yang ingin menambah sedikit supaya kita juga bisa membagi waktunya. Ke museum. Oh, nah selain itu Kiai Sadra kan juga punya peninggalan museum itu rumah tinggal beliau yang beliau sare dan seterusnya itu di sini yang sekarang didedikasikan sebagai museum. Dan Kiai Sadra itu juga sangat dekat dengan budaya, sehingga beliau ya pasti mengkoleksi benda-benda budaya, pusakanya seperti keris dan seterusnya itu beliau banyak.
baik itu koleksi pribadi maupun ini ada kebiasaan orang-orang itu menitipkan pusaka pada beliau dan sekarang disimpan. Nah, nanti bisa dibantu Pak Pur untuk masukkan di museum. Kita boleh ambil waktu sebentar saja. Kita itu pakai memang mulia. Ya apa? Disampaikan dengan teman-teman. Kepas sepatu? Oh enggak bebas. Monggo Bapak Ibu kita lihat. Langsung aja. Kita sekarang berada di museumnya Pendeta K. Haji Sadrak. Punten. Ya, nah itu nanti bisa kita kupas lagi ya bahwa nasionalismenya Kiai Sadrak itu sangat luar biasa. Dia bahkan dipenjara oleh Belanda ya. Jadi kita jangan membayangkan kalau podo-podo wong Kristen ini terus akur itu ternyata Kiai Sadraknya malah dimusuhi oleh orang-orang Kristen Belanda. Itu kurang ajarnya penjajah ya. Oh ini tempat tidurnya ya? Diadu. Ya, tempat tidur beliau. Oh, di makamnya ya? Iya. Yang di sana itu? Ya, yang dia Babri. Oh iya Pak, bisa arahin ke sana sinarnya Pak. Yang mana? Sinarnya Di sana? ke lokasi. Lebih dekat kalau gitu. Izin ya Pendeta. Nggih, monggo. Ini di makamnya ya? Sini. Ya udah Ada tunggu ya. Makin dekat. Kayaknya dua Dua ya. kalau sempat. nanti kan kunjungan kita siang. Ya, cukup lah. Ya. Sampai ke sini dulu. Sini. Oh, sini ya. Ini muter loh ini. Naikkan Ini bambu runcingnya ya. Sudah usia 1800-an, 70. Oh, ini pada waktu maaf ya. Pak Radio ya. tahun 93 itu. Iya. Jadi ini masih asli. Aslinya ya. Menjadi saksi sejarahnya Kiai ketika di sini. Kalau yang ini punten ini apa tuh? Mana? Oh, ini makam. Oh, makam beliau. Iya, makam beliau. Di bambu runcing asli. Bukan beliau ini. Ya, memang bambu ya. Untuk Bukan besi atau apa. Iya. Karena dulu beliau enggak Minang. ini pakaian pribadi dulu ya. Ini alat Ya, pakaian beliau. Ini. Masih aneh. Sudah ini beliau yang punya sendiri. Iya. Nilai sejarahnya tinggi nih. Oh, ada. Jangan kan itu ini aja. Iya makanya. Ini masuk meja asli. Mejanya asli nih. kurang roro bumbu. Meja asli. Itu udah berumur berapa ya? Bukunya. Ratusan tahun. Tinggal di sini. Ini kalau repronya di situ itu yang mana? Kalau ini alat-alat apanya nih Pak? Ini untuk nginang, Pak. Ganten. Nginang. Minang. Makan sirih, Pak. Oh, Ya. alat untuk makan Sirih. sirih. Iya, iya. Dulu kan menjamu orang terhormat pakai makan sirih. Oh, Ini Pak Tarman dulu, Pak. Pak Tarman ini dulu. Pendeta Nehemia. Iya. Iya, Nehemia. Iya. Dulu yang membuat buku kontekstualisasi Kiai Sadrak. Sadrak. Enggak itu. Namanya Sadrak. Iya Sadrak Kiai Sadrak. Pakai H belakangnya. Sadrak. Pakai Sadrak. Belum. Belum dikirim. Udah dicetak. Oh, belum terima toh? Salah satu ruang dalam rumah Oh, iya. Kiai Sadrak. Bener ya mejanya ya. Yang meja tadi tuh. Iya meja tadi itu berarti. Sesuai harapan. Ya, kan ada. Jadi yang dibagi ada 3 yang berkaitan dengan Gelap. kegiatan gereja, Kejadian sampai Apa ini? Ini Alkitab. Alkitab bahasa Arab. Oh
bahasa Arab. Oh, Alkitab bahasa Arab. Foto ini. Bahasa Arab. Ya, bayangan. Iya, Arab gundul itu. Arab gundul. Iya. Ya benar kan Arab gundul. Apa namanya? Sama siapa kemarin ya? Kemarin menerima itu ya, buku yang Meditasi. kasih ke Mas Evan. Mas Evan. Oh, mau tinggal dulu. Si tinggal apa? Sini dulu. Ya, gua bangun sama Mas. Buku apa? Mas Evan, ada kemarin buku Emeritus dari Pak. Oh, Pinjam dulu Di tinggalin mobil. sini. Boleh, Nggak, boleh. tinggal sini, nanti diganti di sana. boleh. Kita foto dulu aja di sini. Ya, nah ini kelihatan.